dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bagus. Bermulang para suster, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Di dalam lagu pembuka, kalimat pertamanya apa di situ? Cinta Tuhan cemerlang hari ini. Oh, cinta Tuhan cemerlang hari ini. Cinta Tuhan itu cemerlang karena Dia Tuhan sendiri yang membimbing kita semua, terutama di hari ulang tahun Panti yang ke-17. Cinta Tuhan tetap cemerlang, tidak hanya hari ini, tapi juga selamanya. Untuk adik-adik, untuk kita semua dan semua suster dan semua pengurus yang terlibat di dalam yayasan ini. Saudara-saudari yang terkasih, mic-nya nggak bagus kayaknya. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, mic-nya sudah bagus. Marilah kita di awal perayaan ini kita dengan rendah hati mengakui, menyesali segala dosa dan kesalahan supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yang kita doakan di dalam perayaan Ekaristi ini, bersyukur untuk karya dan bimbingan Tuhan untuk Panti Asuhan Cahaya Kasih yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Mohon rahmat dan kelancaran dalam proses renovasi. Mohon rahmat panggilan untuk Serikat Cahaya Kasih sehingga pelayanannya semakin berkembang. Berdoa untuk para donatur atau siapa saja yang berbuat baik untuk Panti Asuhan Cahaya Kasih ini. Juga untuk adik-adik sekalian, semoga selalu di bawah bimbingan Tuhan dan intensi kita masing-masing. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri melakukan mati raga, agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke kota Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu dan sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Demikianlah firman Allah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Tuhan bersamamu. Dan
peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Remolaber, Remagus, para suster-suster Vero, Opung, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pertama-tama selamat ulang tahun Pangti Yayasan yang keberapa? 17. Kalau 17 itu berarti bahasa Inggrisnya? Wah, ternyata sudah mahir semua ya. Nah, Sony pernah dirayu? Belum? Nanti kalau kau ke pastoran Bapak Telur saya rayu. Pernah merayu juga? Pernah merayu? Pernah ya? Pernah ya? Ini sangkan burung, saya masih ingat ya. Pernah merayu dan juga pernah dirayu. Tujuannya apa? Kenapa kita merayu? Agar apa? Agar orang yang kita rayu itu tertarik dengan kita. Orang yang kita rayu itu hatinya jadi bisa luluh, bisa juga memberontak, tergantung yang rayunya siapa. Lalu bisa juga yang dirayu itu hatinya menjadi senang, menjadi sukacita, menjadi baik kepada kita yang merayu. Maka itu tujuannya merayu. Di dalam bacaan pertama, umat Niniwe mereka merayu Tuhan supaya Tuhan tidak marah, supaya Tuhan tidak menghukum kepada umat Niniwe atau Niniwe? Oh, pintar ya. Supaya hati Allah tidak marah, hati Allah berbelas kasih kepada orang-orang Niniwe. Maka orang-orang Niniwe mereka merayu Tuhan. Bagaimana mereka cara merayunya? Bagaimana cara merayunya? Tadi kita dengar orang berpantang, berpuasa. Lalu orang-orang Niniwe, rajanya duduk di atas abu. Di atas abu. Setiap Rabu Abu kita menerima abu. Minggu yang lalu siapa yang memberi abu di sini? Yaitu anggurnya rasa. Jangan diingat dong ya. Jangan diingat yang gituan. Ingat yang rasa. Lalu yang pertama, cara umat Niniwe merayu Tuhan supaya hati Tuhan baik adalah dengan berpuasa, berpantang. Rajanya duduk di atas abu. Lalu rajanya membuka. Kalau membuka, bukan membuka baju, kalau membuka kepala sujud. Apa jadinya kalau buka baju saudara? Telanjang jawabannya. Maka dia membuka kebesarannya yang diungkapkan lewat jubah kebesarannya sebagai raja yang
menanggalkan kebesarannya, keagungan dia sebagai raja dan duduk di atas tungku api. Lalu apalagi yang paling unik cara mereka merayu Tuhan? Hewan pun dilarang untuk makan dan minum. Apa yang terjadi kalau dilarang makan dan minum, saudara? Mati. Maka bukan berarti semua hewan itu untuk mati, bukan untuk dimakan, bukan. Tapi itu adalah cara raja untuk mengungkapkan atau merayu Allah supaya hati Allah bersukacita dan tidak memberi hukum. Maka cara orang Niniwe adalah bertobat. Yang kedua pantang dan puasa. Lalu cara-cara lainnya itu adalah duduk di atas abu. Ya, Sony nanti pulang duduk di atas abu ya. Sony rajin dan duduk di atas abu. Nanti duduk di atas abu, membuka baju kebesaran sebagai raja. Lalu yang tidak kalah penting itu mereka berseru kepada Tuhan. Jenis seruannya kita tidak tahu, tapi bahwa seruan pertobatan. Nah, itu adalah cara-cara orang-orang Niniwe untuk merayu Tuhan supaya hati Tuhan bersukacita, bergembira, supaya Tuhan tidak memberikan hukuman kepada mereka. Maka pertama-tama adalah mereka merayu Tuhan, karena yang dirayu adalah Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang baik, pertobatan. Lalu pengalaman pertobatan itu dimulai dengan pertobatan siapa? Kamu sudah mendengar cerita Yunus? Sudah mendengar ya? Sudah mendengar. Maka Yunus lari kan ya? Lari, lalu dia dimakan sama ikan, dikunyah gitu ya. Dikunyah. Lalu dia bersembunyi di dalam perut ikan. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Apa yang dipikir oleh Niniwe, oleh Yunus ketika Tuhan memanggil Yunus, lalu Yunus lari. Dia pikir Tuhan itu hanya ada di situ. Tuhan itu tidak ada di luar Israel. Dia lari, ternyata Tuhan ada di sana. Berbagai cara Tuhan untuk menobatkan Yunus. Lalu dia 3 hari, Yunus retret di dalam perut ikan 3 hari. Lalu dia bangun, lalu dia pergi ke Niniwe. Pertobatan dimulai dengan pertobatan Yunus. Ketika Yunus mengalami pertobatan, lalu dia menyampaikan pengalaman pertobatan itu kepada orang-orang Niniwe. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil juga pengajaran dari Injil memberikan suatu contoh tanda-tanda Yunus. Apa itu tanda-tanda Yunus? Yaitu tanda-tanda pertobatan, tanda-tanda puasa, tanda-tanda untuk mengembalikan diri kepada Tuhan. Yang tadinya dia itu anak nakal jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap dengan caranya tetap mendekati Yunus. Lalu kembali kemudian Yunus bertobat. Tidak hanya bertobat, tetapi juga dia memberitakan kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudari, di hari ulang tahun yayasan yang ke-17 ini, kebetulan juga dengan masa Prapaskah, kita semua yang ada di sini harus melaksanakan suatu pertobatan massal. Pertobatan massal ya. Seperti apa itu ya? Pertobatan massal itu yang pertama, mungkin tidak harus duduk di atas tungku api. Tidak harus. Mungkin tidak harus membuka baju. Nanti Sony buka baju, Sony itu Sony namanya. Sony kan dia? Siapa? Sony. Dia sering selalu jumpa saya, usul khotbah nanti. Rajin dia memberi usulan khotbah saya. Ini saya tidak bisa berkutik sekarang, giliran saya. Biasanya dia yang banyak yang bicara. Lalu ketika Yunus memberikan suatu pembahasan pertobatan, mungkin kita tidak harus sampai duduk di atas tungku api ya. Kita duduk di kafe aja. Setuju? Itu bentuk pertobatan. Duduk di atas bantal, duduk di atas kursi, lalu di depan salib. Kita duduk di depan situ saja. Kita tidak usah lagi duduk di atas tungku. Tapi kalau mau silakan. Tidak ada yang larang itu ya.
Yang penting tahu maknanya. Duduk di depan Tuhan. Lalu mungkin kita tidak usah lagi buka baju, buka celana. Jangan buka baju, jangan buka baju. Buka baju, mungkin tidak perlu kita buka baju. Kalau raja tadi itu dia membuka pakaian kebesaran, itu dia membuka, menanggalkan kebesarannya, menanggalkan status tingginya, dia rendah hati, rendah diri, mengungkapkan bahwa mungkin kita tidak perlu menanggalkan pakaian seperti yang kita pakai, tetapi kita harus berani menanggalkan dosa. Kalau menanggalkan berarti kita melepaskan itu ya, lalu kita cuci kembali, kita pakai lagi. Menanggalkan kesombongan. Kalau yang tadinya suka bolos, mungkin ini saatnya lebih rajin lagi. Bukan lebih rajin bolos, tapi lebih rajin lagi belajar. Yang tadi nilainya 70 sekarang naik di atas 80. Itu bentuk-bentuk dari menanggalkan kemalasan, menanggalkan bolos, bentuk-bentuk menanggalkan segala bentuk kecurangan, nuntek mungkin. Ya, setuju. Maka ini adalah masa prapaskah, masa di mana kita harus mengalami pembaharuan. Kita harus berani membaharui diri, sehingga nanti pada saatnya kita bersukacita bersama umat Allah, hati Allah akan tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Maka kita harus berani untuk mengungkapkan pertobatan, menjalankan pantang dan puasa. Kemarin seperti Rabu aku ya, masih ingat? Ya, pantang dan puasa masing-masing kita mungkin sudah menjalankan itu. Setialah untuk itu. Maka adik-adik, para suster Romo yang terkasih, marilah kita untuk selalu menjalankan masa Prapaskah ini. Marilah kita untuk selalu meraih hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Maka kita meraih hati Tuhan dengan cara pertobatan, berpuasa, memperbaharui diri. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di ulang tahun yang berikutnya lagi, sepanjang hari ini sampai ulang tahun berikutnya, kita semakin lebih diberkati Tuhan. Kita semakin ada usaha untuk memperbaharui diri agar lebih baik, lebih beriman, dan lebih bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Amin. Saudara-saudara, mungkin ada tambahan dari sesepuh kiri kanan saya. Saudara-saudari, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, kita persembahkan semua doa-doa kita, intensi-intensi yang kita doakan kepada Tuhan. Khususnya kita bersyukur atas bimbingan dan karya Tuhan untuk Panti Asuhan Cahaya Kasih yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Mohon rahmat, kelancaran dalam proses renovasi rumah. Mohon rahmat panggilan untuk Serikat Cahaya Kasih sehingga pelayanannya semakin berkembang. Kita juga berdoa dan bersyukur kepada para donatur yang dengan caranya sendiri telah berbuat baik untuk Panti Asuhan Cahaya Kasih dan kita semua. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Anak-anak yang ada di sini, Tuhan selalu memberkati mereka dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, jasmani, rohani, disiapkan diri dengan baik untuk masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka kali-kali yang di sini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk semua siapa saja, para suster dan juga ibu, kakak, siapa saja yang melayani bekerja di sini. Kita mereka juga dengan kesehatan, kita kegembiraan, dan juga
keluarga mereka, segala harapan dan kerinduan mereka. Satukanlah semuanya dengan kehendak-Mu bagi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita persembahkan semuanya itu dengan kurban Kristus. Kita lanjutkan dengan persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini kembali kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah persembahan kami ini, agar mendatangkan kemuliaan nama-Mu dan menganugerahkan sakramen keselamatan yang membawa pengampunan kekal bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, Kudus, adalah segala kuasa dan Tuhan. Segala kuasa
sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah memberitakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohani baru. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Salam Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu memelihara kami dengan sakramen-Mu. Semoga anugerah yang telah kami sambut ini meneguhkan usaha pertobatan kami dan mendatangkan kehidupan kekal. Dan kami juga bersyukur atas perayaan Ekaristi di hari ulang tahun Yayasan Cahaya Kasih yang ke-17 ini. Semoga umat-Mu, para suster dan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kakak pembina, semua mereka yang terlibat di dalamnya, selalu di bawah perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saya atas nama Suster Veronica SJK mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Terhormat Romo Agus Per, Romo Oscar SSCC, dan Romo Lambert yang telah bersedia untuk memimpin kami dalam Ekaristi pada sore hari ini dalam perayaan ulang tahun Panti Asuhan Cahaya Kasih ke-17 dan Yayasan Panti Asuhan Cahaya Kasih yang ke-15. Terima kasih banyak. Saudara-saudari, terima kasih juga selamat ulang tahun kepada yayasan ini, juga kepada Suster Vero Opung dan para suster yang terkasih sudah bekerja keras menemani, membesarkan dan menghidupkan yayasan ini sudah 17 tahun. Terima kasih kepada Suster Vero, para suster. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Dan kepada kakak pembina di sini, ibu, bapak semuanya, terima kasih sudah membantu membimbing anak-anak ini sehingga anak-anak ini sampai hari ini masih ceria ya, masih senang, penuh sukacita. Itu semua karena peran besar dari bapak ibu kakak pembina yang dengan setia menemani. Kita tepuk tangan untuk mereka. Dan juga kepada para donatur, baik yang tersebut namanya maupun yang tidak tersebut namanya, dari dalam hati kita jangan lupa berdoa untuk mereka ya, adik-adik, jangan lupa berdoa untuk mereka dan juga kita semua yang hadir di sini. Selamat ulang tahun. Nanti di ulang tahun yang ke-18 tahun depan ya, 1 Maret tahun depan, adik-adik pikirkan satu niat baik. Sampai ulang tahun berikutnya saya harus sudah bisa main gitar, contoh ya, nanti setiap Senin kita gitaran lagi. Umpama sampai ulang tahun berikutnya yang ke-18 saya sudah bisa nilai saya semakin naik, sorry, nilainya semakin baik ya. Semuanya saya sudah semakin pintar untuk membantu dan mengurus adik-adik gitu. Semakin pintar untuk apa sih? Ya, untuk kita semua. Pikirkan satu niat ya. Setuju? Setuju. Sampai tahun 2024 di hari ulang tahun yang ke-18, pikirkan satu usaha dari adik-adik sampai sukses di tahun 2024. Ya, setuju? Setuju. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih untuk kita semua, kepada Romo Lambert sesepuh dan juga Romo Agus sesepuh juga. Terima kasih sudah datang di sini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Romo Agus dan Romo Lambert. Romo Dedi juga sampaikan salam untuk kalian semua. Romo Dedi sampaikan selamat ulang tahun juga untuk Sweet 17 untuk kita semua. Untuk mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari Praini Ekaristi, di hari ulang tahun ke-17 yayasan ini sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.